dia cerita, aku punya tulis. Salahnya Budi yang dikasih tahu sama guruku, tidak boleh bicara sama orang yang pakai kudu Allahku. Mau menang ikut Allahku masuk surga. Saya bilang nggak pernah ikut. Ya. Anda ketika itu saya bawa kapan itu disuruh ngisi pelatihan guru-guru itu. Yang pertama bahwa untuk menghadapi misionari itu kita harus sabar, jangan terpancing emosi. Sabar, bahasa kerennya full. Ya. Ketika kita tidak sabar, itu justru mereka mengadu-adu emosi kita, sehingga apa? Kita tidak lagi bisa berpikir dengan logika. Kemudian yang kedua adalah kita perlu tahu misionari itu sekedar bertanya, ya, sekedar bertanya toh karena pengen jajaki kita, atau memang betul-betul dia mau apa ya istilahnya tekon tenanan gitu sambil lalu bertanya gitu. Nah, istilahnya anak muda, kamu tanya ya gitu. Nah kita juga nganggapnya santai aja. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus ada counter balik. Ketika dia menanyakan sesuatu, ya, misalnya saja dia tanya, kenapa kamu Islam? Gitu. Kan kita menjelaskan, ya saya keturunannya orang Islam, gitu. Ya kita ditanya balik ke dia, kalau kamu kok di agamamu kok Tuhan itu 3 tahun gimana sih? Nah itu, tapi kita santai, gitu. Seperti itu. Dari situ kita bisa seperti itu ketika kita punya ilmunya. Nah, lewat seminar seperti ini, pelatihan kristologi ini, kita punya bekal untuk menghadapi mereka. Kemudian ketika mereka itu ya sekedar menyerang kita, tapi sambil menjajaki kita itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kristenisasi itu real, ada ekonomi, sosial, politik, ya. Kekuasaan itu ada di dalam itu semua. Maka kita itu artinya secara ekonomi kita harus menguatkan umat Islam ini. Sinergi, ya, bagaimana penyelesaian permasalahan umat, karena kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Yang kedua, masalah pernikahan. Masalah pernikahan itu bagaimana kita itu memberikan sosialisasi khususnya kepada anak-anak muda itu tidak pacaran, apalagi pacaran beda agama. Karena trik kristenisasi di kalangan anak muda yang sukses itu lewat pacaran beda agama. Nah, dan lewat pacaran beda agama yang dilanjutkan dengan nikah beda agama itu menguntungkan mereka. Kenapa menguntungkan mereka? Bisa saja mereka pura-pura masuk Islam, setelah punya anak, maka dia akan kembali ke Kristen membawa istri dan anaknya. Dan ini adalah untuk menambah jumlah jemaat gereja. Gitu. Jadi tentang pacaran, bagaimana membentengi anak muda dari pacaran dan nikah beda agama. Segi politik, nah kita umat Islam jangan kita bilang, saya nggak mau berpolitik. Tapi karena mereka itu tracknya itu masuk dan menguasai setiap lini yang ada. RT, RW, lurah, camat, pokoknya jabatan-jabatan yang ada itu mereka berusaha untuk menguasai. Kalaupun tidak menguasai, mereka tidak duduk. Tapi seperti proyek Yusuf itu cukup jadi orang kedua, tapi orang kedua itu punya power. Nah, kita bisa melihat apa yang terjadi di negara kita. Siapa real presiden di negara kita itu siapa? Itu. Nah, maka ini mereka sedang menjalankan proyek Yusuf. Cukup jadi orang kedua, tapi orang kedua ini punya power untuk mengatur, mengarahkan ya keputusan orang pertama. Nah, setelah proyek Yusuf sukses, mereka akan melangkah ke proyek Daud. Ya, proyek Daud itu siapa? Seorang raja. Maka dia akan merajai. Nah, ini Gerakan Global Gereja 2020 ini sudah mereka canangkan sejak 2014 di Bali bahwa mereka akan menguasai ekonomi, kemudian politik seperti itu. Nah, maka seminar-seminar seperti ini diperlukan, apalagi sebagai aktivis, ya,
Sehingga ketika kita gerak di lapangan itu tidak sekedar main hantam saja, tapi kita lebih taktis. Ketika ada pendirian gereja, kita tahu ya, kalaupun kita tidak bisa memprotes gereja itu, tapi bagaimana menguatkan masyarakat di sekitar gereja itu supaya tidak murtad. Ini artinya apa? Mengokohkan akidah umat Islam itu sesuatu yang sangat urgent, sangat penting supaya mereka tidak mudah dimurtadkan. Baru yang pertama. Insya Allah akan kita susul rencananya KNAP akan mengadakan ini per 3 bulan gitu, untuk gerakan para aktivis. Si pesertanya sekitar 80 orang. Gratis, tis. Ya mudah-mudahan ada donatur yang mau membantu KNAP untuk kegiatan KNAP. Kita ada sebuah kelompok komunitas yang kita itu bergerak bersama-sama untuk membentengi masalah kristenisasi dan komunitas. Kemudian untuk para aktivis ya, kemudian per 6 bulan sekali kita akan mengadakan untuk mereka para ustadz, para asatidz, kemudian untuk yang di pondok-pondok itu rencananya kami 6 bulan sekali.